Selamat datang di Nalar Diri. Di tengah pusaran dunia kerja yang dinamis, satu hal seringkali menentukan arah perjalanan karir kita, negosiasi gaji. Bukan sekadar tawar-menawar angka, tetapi sebuah cerminan bagaimana memahami dan berani melangkah untuk raih potensi terbaik. Video ini akan membimbing Anda melalui 101 strategi ampuh negosiasi gaji, sebuah peta jalan lengkap dari persiapan mental hingga penutupan kesepakatan impian Anda. Siap untuk mengubah cara Anda melihat dan mendapatkan penghargaan yang selayaknya? 1. Riset gaji pasar sebelum bernegosiasi. Lakukan riset mendalam tentang standar gaji untuk posisi, industri, dan lokasi Anda saat ini atau yang Anda lamar. Ini memberikan Anda dasar yang kuat dan angka yang realistis untuk diperjuangkan. 2. Pahami nilai diri Anda, kenali keahlian unik, pengalaman, dan kontribusi yang Anda bawa ke meja. Ini akan menjadi pondasi argumen Anda selama negosiasi. 3. Tentukan angka target, tetapkan rentang gaji yang Anda inginkan, dengan batas bawah yang masih dapat diterima dan batas atas yang ideal. 4. Siapkan batas bawah, bottom line, tentukan angka minimum mutlak yang Anda bersedia terima. Jangan pernah bernegosiasi di bawah angka ini. 5. Kumpulkan bukti kuantitatif, siapkan data konkret tentang pencapaian Anda, bagaimana Anda menghemat uang perusahaan, meningkatkan pendapatan, atau meningkatkan efisiensi. 6. Latih diri Anda berbicara tentang angka, biasakan diri Anda untuk menyebutkan angka gaji dengan percaya diri dan tanpa ragu. 7. Jangan ungkapkan gaji sebelumnya terlalu cepat jika memungkinkan, hindari mengungkapkan gaji Anda saat ini di awal proses negosiasi, terutama jika gaji Anda di bawah rata-rata pasar. 8. Biarkan pihak lain mengajukan tawaran pertama dalam banyak kasus, strategi terbaik adalah membiarkan perekrut atau manajer mengajukan tawaran gaji awal. 9. Jaga sikap profesional dan positif, pertahankan nada bicara yang tenang, percaya diri, dan profesional sepanjang negosiasi. 10. Tunjukkan antusiasme terhadap peran, ungkapkan minat tulus Anda pada posisi dan perusahaan, meskipun Anda sedang bernegosiasi gaji. 11. Fokus pada nilai, bukan kebutuhan pribadi, alihkan fokus dari kebutuhan pribadi Anda ke nilai yang akan Anda bawa kepada perusahaan. 12. Gunakan bahasa yang meyakinkan, gunakan frasa seperti, berdasarkan riset pasar saya, atau, dengan kontribusi yang akan saya berikan. 13. Ajukan pertanyaan klarifikasi jika tawaran tidak jelas, jangan ragu untuk bertanya detail tentang komponen gaji dan tunjangan. 14. Mintalah waktu untuk mempertimbangkan, jangan terburu-buru menerima tawaran. Mintalah waktu untuk meninjau detailnya. 15. Negosiasikan paket kompensasi total, ingatlah bahwa gaji pokok hanyalah satu bagian dari paket kompensasi. Pertimbangkan tunjangan, bonus, saham, DLL. 16. Pertimbangkan tunjangan kesehatan, kesehatan adalah prioritas. Pahami cakupan dan kontribusi perusahaan terhadap asuransi kesehatan. 17. Tanyakan tentang bonus atau insentif, cari tahu apakah ada skema bonus, komisi, atau insentif kinerja. 18. Pahami opsi saham. Jika perusahaan menawarkan saham atau opsi saham, pahami nilai dan jadwal vested-nya. 19. Tanyakan tentang cuti dan hari libur, cuti berbayar dan hari libur adalah bagian penting dari kompensasi total. 20. Pertimbangkan manfaat pendidikan atau pelatihan, kesempatan untuk mengembangkan diri adalah investasi berharga. 21. Tanyakan tentang fleksibilitas kerja jika penting bagi Anda, tanyakan tentang opsi kerja jarak jauh, jam kerja fleksibel, DLL. 22. Pertimbangkan lokasi kerja, biaya hidup di lokasi yang berbeda dapat sangat memengaruhi nilai gaji. 23. Pahami peluang kenaikan gaji di masa depan, tanyakan tentang proses peninjauan gaji dan peluang kenaikan. 24. Identifikasi kebutuhan perusahaan, pahami masalah atau tujuan yang ingin dicapai perusahaan, dan bagaimana Anda bisa menjadi solusinya. 25. Fokus pada win-win solution, berusahalah mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. 26. Jaga nada bicara yang ramah, hindari kesan menuntut atau agresif. 27. Siapkan argumentasi untuk setiap permintaan, jangan hanya meminta, tetapi berikan alasan yang kuat mengapa Anda pantas mendapatkannya. 28. Antisipasi penolakan, siapkan tanggapan jika tawaran awal tidak memenuhi harapan Anda. 29. Jangan mengancam atau memberi ultimatum, ini dapat merusak hubungan profesional Anda. 30. Jadilah fleksibel pada beberapa aspek, prioritaskan apa yang paling penting bagi Anda dan bersedia berkompromi pada hal lain. 31. Dapatkan tawaran tertulis, pastikan semua detail tawaran dikomunikasikan secara tertulis. 32. Periksa kontrak dengan seksama, baca setiap klausul dalam kontrak sebelum menandatanganinya.
33. Jangan terlalu cepat menolak tawaran, beri diri Anda waktu untuk berpikir dan menimbang. 34. Pertimbangkan peningkatan tanggung jawab jika ada kesempatan untuk mendapatkan tanggung jawab lebih. Ini bisa jadi alat negosiasi. 35. Gunakan referensi industri, sebutkan data gaji dari sumber terpercaya di industri Anda. 36. Fokus pada keterampilan yang dicari, soroti keterampilan Anda yang paling relevan dan bernilai tinggi bagi perusahaan. 37. Tunjukkan pemahaman tentang anggaran perusahaan, akui bahwa perusahaan memiliki batasan anggaran. 38. Siapkan daftar pertanyaan untuk perekrut, ini menunjukkan minat Anda dan membantu Anda mengumpulkan informasi. 39. Jangan membuat permintaan yang tidak realistis, ini bisa membuat Anda terlihat tidak kompeten dalam riset. 40. Pertimbangkan gaji total selama periode tertentu, lihatlah kompensasi Anda dalam jangka panjang, misalnya, selama 3-5 tahun. 41. Fokus pada ROI, Return on Investment. Anda, bagaimana perusahaan akan mendapatkan keuntungan dari investasi gaji pada Anda? 42. Berpikir strategis tentang waktu negosiasi, kapan waktu terbaik untuk mengajukan penawaran balik? 43. Hindari berbicara buruk tentang pekerjaan sebelumnya, ini tidak profesional dan dapat merugikan Anda. 44. Gunakan angka ganjil, misalnya, Rp8.250.000, bisa terlihat lebih hasil riset dan spesifik. 45. Identifikasi poin nego yang dapat diperluas selain gaji pokok, apalagi yang bisa Anda negosiasikan, misal, tunjangan transportasi, keanggotaan gym. 46. Bersikaplah tenang saat negosiasi, jangan biarkan emosi menguasai Anda. 47. Tunjukkan kepercayaan diri yang tulus, percayalah pada nilai yang Anda tawarkan. 48. Jangan berpura-pura tahu segalanya, jika Anda tidak yakin tentang sesuatu, tanyakan. 49. Pahami struktur organisasi, ini dapat memberi Anda gambaran tentang potensi pertumbuhan karir dan kenaikan gaji. 50. Siapkan skenario negosiasi, pikirkan berbagai kemungkinan balasan dan bagaimana Anda akan merespons. 51. Fokus pada prestasi, bukan tugas, jelaskan bagaimana prestasi Anda memberikan dampak, bukan hanya daftar tugas. 52. Hindari kata hanya, jangan meremehkan permintaan Anda dengan kata seperti, saya hanya ingin. 53. Pertimbangkan tunjangan perjalanan atau biaya relokasi jika posisi membutuhkan, ini, pastikan dibahas. 54. Tanyakan tentang rencana kompensasi jangka panjang, apakah ada peninjauan kinerja tahunan, kenaikan gaji otomatis? 55. Dapatkan masukan dari mentor, diskusikan strategi Anda dengan seseorang yang lebih berpengalaman. 56. Jangan merasa bersalah meminta gaji tinggi, Anda berhak mendapatkan nilai yang setara dengan kontribusi Anda. 57. Bersiaplah untuk menolak tawaran jika tawaran tidak memenuhi harapan Anda dan Anda memiliki alternatif lain. Jangan ragu untuk menolak. 58. Gunakan keheningan secara strategis setelah mengajukan permintaan, biarkan keheningan bekerja. Ini mendorong pihak lain untuk berpikir. 59. Tanyakan tentang jenjang karir yang jelas, apakah ada jalur yang jelas untuk kemajuan dan kenaikan gaji di masa depan? 60. Pahami budaya perusahaan terkait gaji, apakah perusahaan terkenal dengan negosiasi yang ketat atau lebih terbuka? 61. Identifikasi perekrut atau manajer yang mengambil keputusan, ketahui siapa yang memiliki wewenang akhir. 62. Berikan batasan waktu yang wajar jika Anda meminta waktu untuk mempertimbangkan, berikan perkiraan kapan Anda akan memberikan jawaban. 63. Jangan membandingkan diri dengan orang lain, fokus pada nilai dan kontribusi Anda sendiri. 64. Fokus pada dampak yang akan Anda berikan, bagaimana Anda akan membantu perusahaan mencapai tujuannya. 65. Siapkan beberapa pilihan negosiasi jika gaji pokok tidak bisa dinegosiasikan, apa alternatif lain? Misalnya, cuti tambahan, bonus penandatanganan. 66. Tunjukkan antusiasme Anda untuk belajar dan berkembang, ini menunjukkan investasi jangka panjang pada diri Anda. 67. Hindari bergosip tentang gaji dengan kolega baru, ini bisa menimbulkan masalah di kemudian hari. 68. Pahami kebijakan perusahaan tentang kenaikan gaji, apakah ada kebijakan atau standar tertentu? 69. Gunakan, saya mengerti. Namun, untuk menolak tawaran, ini menunjukkan empati tetapi tetap pada pendirian Anda. 70. Jangan mengungkapkan semua kartu Anda sekaligus, simpan beberapa poin negosiasi untuk diungkapkan nanti jika diperlukan. 71. Berpakaianlah rapi dan profesional, kesan pertama sangat penting. 72. Jaga kontak mata, ini menunjukkan kepercayaan diri dan kejujuran. 73. Perhatikan bahasa tubuh Anda, duduk tegak, condong sedikit ke depan, dan hindari menyilangkan tangan.
74. Ajukan pertanyaan terbuka. Pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan "ya" atau "tidak" akan memberikan lebih banyak informasi. 75. Gunakan kata-kata kuat. Gunakan kata-kata seperti signifikan, potensi, dampak, untuk memperkuat argumen Anda. 76. Fokus pada solusi, bukan masalah. Bagaimana Anda bisa menyelesaikan masalah perusahaan? 77. Jelaskan perbedaan antara ekspektasi gaji dan tawaran jika ada kesenjangan. Jelaskan mengapa. 78. Jadilah pendengar yang baik. Dengarkan dengan seksama apa yang dikatakan pihak lain. 79. Lakukan latihan peran, role play. Berlatihlah negosiasi dengan teman atau mentor. 80. Pertimbangkan nego berjenjang mulai dengan gaji, lalu ketunjangan, lalu ke fleksibilitas. 81. Jangan berasumsi. Jangan menganggap Anda tahu apa yang bisa atau tidak bisa dinegosiasikan. 82. Tetap tenang di bawah tekanan. Jangan terpancing emosi jika ada argumen balasan. 83. Fokus pada masa depan. Bagaimana Anda akan berkontribusi di masa depan? 84. Pahami kebijakan keamanan dan kesehatan kerja. Ini adalah bagian penting dari paket. 85. Berpikir dari perspektif perekrut. Apa yang mereka butuhkan? Bagaimana Anda bisa memenuhi kebutuhan itu? 86. Gunakan data industri yang spesifik. Semakin spesifik data Anda, semakin kuat argumen Anda. 87. Jelaskan kualifikasi unik Anda. Apa yang membuat Anda berbeda dari kandidat lain? 88. Pertimbangkan penawaran balik dari perusahaan lain. Jika Anda memiliki penawaran lain, Anda bisa menggunakannya sebagai daya tawar. 89. Jangan berbohong. Kejujuran adalah kunci. 90. Pertimbangkan jangka waktu untuk penawaran. Apakah ada batas waktu untuk menerima atau menolak tawaran? 91. Fokus pada win-win-win Anda, perusahaan, dan tim akan diuntungkan. 92. Pertimbangkan kebijakan perusahaan tentang promosi internal. Bagaimana sistem kenaikan karir di dalam perusahaan? 93. Gunakan cerita pendek tentang pencapaian Anda. Cerita lebih berkesan daripada hanya angka. 94. Jangan mengucapkan tidak langsung. Gunakan frasa seperti saya menghargai tawaran ini, namun. 95. Fokus pada keuntungan perusahaan, bukan hanya keuntungan Anda. Bagaimana tawaran gaji Anda akan menguntungkan perusahaan? 96. Bersiaplah untuk berjalan pergi. Walk away jika tawaran tidak sesuai dengan nilai Anda. Bersiaplah untuk menolaknya. 97. Jaga kontak positif setelah negosiasi. Bahkan jika Anda menolak tawaran, jaga hubungan baik. 98. Pertimbangkan mentor atau pelatih negosiasi. Jika Anda kesulitan, minta bantuan profesional. 99. Latih kemampuan mendengar aktif. Dengarkan dengan saksama apa yang dikatakan perekrut atau manajer. 100. Bersikaplah fleksibel tapi tegas. Tunjukkan bahwa Anda bersedia bernegosiasi, tetapi tetap pada nilai Anda. 101. Rayakan keberhasilan negosiasi Anda setelah berhasil. Nikmati kemenangan Anda. Demikianlah 101 strategi ampuh untuk negosiasi gaji. Ingatlah, negosiasi gaji adalah seni dan sains. Ini bukan hanya tentang meminta lebih banyak uang, tetapi tentang menunjukkan nilai Anda, memahami pasar, dan berkomunikasi secara efektif. Dengan mempersenjatai diri Anda dengan strategi-strategi ini, Anda tidak hanya akan meningkatkan potensi penghasilan Anda, tetapi juga membangun kepercayaan diri yang tak tergoyahkan dalam karir Anda. Jangan takut untuk bernegosiasi. Anda pantas mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan bakat dan kerja keras Anda. Teruslah belajar, teruslah berkembang, dan biarkan karir Anda bersinar. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.